Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan masa sanggah gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang mendaftar seleksi CPNS di tahun 2024 ini, saat ini sudah ada yang menerima hasil kelulusan seleksi administrasi ya, yang dijadwalkan mulai 14 September sampai dengan 19 September 2024. Mungkin ada juga yang belum menerima. Tetap ditunggu ya, karena masih ada waktu sampai dengan tanggal 19 September 2024. Dan mungkin dari teman-teman ada yang tidak lolos seleksi administrasi gitu ya, dan berniat mengajukan sanggah. Dan ketentuan sanggah nanti kita akan coba bahas ya. Mungkin juga ada yang bertanya dari teman-teman terkait dengan menyanggah hasil seleksi administrasi. Apakah bisa menyanggah dokumen yang sudah diunggah oleh teman-teman atau tidak? Jadi jawabannya, masa sanggah tidak bisa digunakan untuk menyanggah dokumen yang sudah diupload oleh teman-teman. Artinya, jika dokumen yang diupload oleh teman-teman itu salah, tidak bisa disanggah. Karena masa sanggah digunakan untuk menyanggah kesalahan yang dilakukan oleh instansi, bukan kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Jadi, untuk lebih jelasnya, berkaitan dengan proses menyanggah hasil seleksi administrasi, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan pertanyaan ya terkait pengajuan sanggah. Apakah masa sanggah bisa digunakan untuk memperbaiki dokumen gitu ya. Diberitakan oleh tirto.id. Judulnya, apakah sanggah CPNS dan P3K 2024 bisa memperbaiki dokumen? Kita coba bacakan ya. Pelamar rekrutmen CASN 2024, baik CPNS atau P3K, yang gagal dalam seleksi administrasi dipersilahkan mengajukan sanggah apabila merasa dirinya telah mengunggah dokumen sudah sesuai persyaratan instansi saat mendaftar. Sanggah dapat dilakukan selama masa sanggah yang berlangsung dari 18 sampai 20 September 2024. Setahu saya udah dirubah ya dari tanggal 20 sampai 22 kalau nggak salah, jadwal yang baru. Lalu, setiap sanggahan akan dijawab oleh panitia seleksi pada waktu jawab sanggah 18 sampai 22 September 2024. Dan hasil diterima atau tidaknya alasan sanggah akan ditampilkan pada pengumuman pasca sanggah. Apakah masa sanggah bisa memperbaiki dokumen? Lantas, masa sanggah CPNS apakah bisa memperbaiki dokumen? Masa sanggah memungkinkan pelamar melakukan pembelaan atas proses verifikasi dokumen. Selama ditemukan kesalahan verifikasi dilakukan instansi, pelamar masih berkesempatan untuk lolos dalam seleksi administrasi. Pengajuan sanggah hanya dilakukan melalui portal ASN Karir di sscsn.bkn.go.id. Tahapan ini hanya bisa dilakukan oleh pelamar yang gagal sesuai pengumuman hasil seleksi administrasi pada periode 14 sampai 17 September 2024. Ini juga sudah dirubah ya. Periodenya 14 sampai 19 September 2024. Apa yang bisa dilakukan pada masa sanggah CPNS dan P3K? Pengajuan sanggah untuk apa dan setelah masa sanggah berakhir apa yang harus dilakukan? Hal penting yang perlu diingat yaitu sanggah dilakukan jika pelamar merasa kesalahan dalam verifikasi seleksi administrasi berasal dari instansi. Jika pelamar merasa dirinya memang salah dalam mengunggah dokumen saat melakukan pendaftaran, tidak disarankan untuk mengajukan sanggah. Setiap dokumen yang disanggah pelamar akan diperiksa kembali oleh panitia seleksi terkait kesesuaiannya dengan persyaratan instansi. Instansi berhak menerima atau menolak alasan yang disampaikan pelamar atas sanggahan tersebut. Bila ditemukan kesalahan dari pelamar, panitia sudah pasti menolak alasan yang dikemukakan.
Sanggahan bukan untuk merevisi dokumen atau memperbaiki kesalahan lain yang dilakukan oleh pelamar. Meskipun pelamar mengunggah dokumen baru sebagai revisi, hasilnya tetap saja akan ditolak sanggahannya. Gagal pada seleksi administrasi rekrutmen CPNS 2024. Sebaliknya, jika kesalahan verifikasi dokumen berasal dari instansi, alasan dapat diterima. Panitia akan melakukan revisi hasil seleksi dan diumumkan kembali pada pengumuman pasca sanggah. Jadi, yang bisa dilakukan jika sanggahan diterima, CPNS bisa mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Namun, jika sanggahan ditolak, artinya pelamar tidak bisa melanjutkan proses seleksi ke tahap selanjutnya. Tata cara mengajukan sanggah hasil administrasi CPNS dan P3K. Pelamar rekrutmen CPNS 2024 bisa melakukan sanggah selama dirinya gagal dalam seleksi administrasi. Tombol ajukan sanggah tidak muncul di akun pelamar yang dinyatakan sudah lolos. Melalui tombol tersebut, peserta yang gagal namun merasa dokumen unggahan saat mendaftar sudah memenuhi persyaratan bisa mengajukan sanggah. Ajukan sanggah dilakukan lewat akun ASN karir masing-masing. Cara menyampaikannya sebagai berikut. 1. Buka portal ASN karir di sscsn.bkn.go.id dan lakukan login akun. 2. Pelamar yang mendapatkan pesan tidak lolos seleksi, di sebelah bawah layar muncul tombol ajukan sanggah. 3. Klik tombol ajukan sanggah untuk mengajukan sanggahan. 4. Pada poin dokumen yang hendak disanggah, masukkan alasan sanggahan yang benar, realistis, tidak dibuat-buat dan berdasarkan dokumen yang pernah diunggah. 5. Klik kotak centang setuju dengan ketentuan. 6. Klik akhiri proses sanggah untuk memasukkan sanggahan. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan prosedur menyanggah hasil seleksi administrasi. Jadi jelas ya, masa sanggah digunakan untuk menyanggah kesalahan yang dilakukan oleh instansi, bukan untuk memperbaiki dokumen atau menyanggah kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Jadi prosesnya jelas, kemudian tujuan masa sanggah itu jelas. Jadi jika teman-teman merasa kesalahan yang dilakukan oleh instansi, teman-teman tentunya berhak untuk menyanggah dan kemungkinan sanggahan yang diajukan oleh teman-teman bisa diterima. Tetapi sebaliknya, jika memang teman-teman melakukan kesalahan pada saat proses pendaftaran, pada saat proses mengupload dokumen atau dokumen teman-teman tidak valid atau ada kesalahan penguploadan, itu tentunya kesalahan dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Dan kemungkinan jika teman-teman mengajukan sanggah tidak akan diterima. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.